Oke, langsung saja kayak kita mulai sesi kita. Sebelumnya saya ingin menyapa kakak-kakak. Bagaimana nih kabar kakak-kakak hari ini nih? Alhamdulillah. Baik kalian nih. Sehat ya, mantap, mantap. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke sesi refleksi nyata yang refleksi praktik. Nah, di di situ udah terlihat ya kayak, udah terlihat kak. Kemudian kita ada berdoa Masih kak di loading sini kak. kalian nih. Uh, izin kak Megi untuk pimpin doanya kak. Ya, siap. Ntar kalian nih lagi loading. Ya, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Seperti biasa sebelum kita mulai Zoom meeting pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Dandi. Oke, terima kasih kak Megi sudah memimpin doanya. Nah ini kesepakatan kita bersama kak. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang keberatan atau tidak. Saya juga tidak bosan untuk mengulanginya, untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis, dan hal wajar. Agenda kita sesi ini kan ada speaking selama 10 menit, refleksi nyatanya nanti 75 menit, itu terkait bagaimana pengalaman kakak ketika mengerjakan aksi nyata yang sudah dijalani selama 1 minggu yang lalu dan bentuknya 5 menit. Nah, di sini ada speaking nih kak, tantangan. Uh, Kalau di tantangan ini saya membuatnya jadi game yang lain kak. Jadi game yang lain saya kirimkan di kolom chat ya kak ya. Nanti kakak-kakak silahkan mengisinya itu ada di kolom chat tuh kak. Ini bisa juga nih dipakai kakak-kakak nih untuk belajar di sekolah sebagai penyemangat atau refleksi refleksi. Bisa diakses kak. Bisa Kak Dandi lagi loading. Ini ada perintah masukin nama, Kak Dandi masukin nama kita ya? Iya nama kita kak. Oke.
Langsung klik start Kak Dandi. Ya, start. Bisa nggak Kak Megi? Bisa ya? Bisa Kak Dandi? Aman. Tapi emang komputernya ini lemot. Kak Adi bagaimana? Bisa nggak Kak Adi? Kak Ida? Kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Bisa nggak Kak? Bisa Kak? Aman Kak? Aman. Udah jawab satu. Ada lagi nih gamenya. Ini belajar apa nih? Aktivitas apa nih?
Jadi izin kalau udah selesai. Ya udah, biarin Kak. Oh, Susah. Sabar ya. Luar biasa, Maggie udah selesai. Sabar masa ya. kita kalah mama. Maggie cepet banget udah selesai. Gimana Kak Adi? Kak Adi gimana nih? Bisa nggak nih Kak Adi? Aman ya? Aman, aman, aman.
Kaida udah Kaida. Kadi, aku udah selesai Kadi. Udah Kak, udah kelar Kak. Sudah selesai. Bagaimana Kak perasaannya Kak? Ya tadi ya agak bingung juga kerjanya, harus merangkai kata-kata apa itu. Yang agak bingung tadi yang bahasa asingnya aja, yang bahasa Inggris juga agak bingung tadi. Bukan begitu Kak Dandi? Kalau Kaida bagaimana? Betul. Kalau Kaida sama Kak Megi gimana nih? Kaida bagaimana nih? Bagaimana perasaan Kaida nih waktu ngerjain? Udah. Udah. Cepat ya? Maggie yang nomor 1. Maggie 5 menit udah kelar ya? Jadi 10. Hebat luar biasa. Sampai badan kepalanya sakit ya. Jadi Kak, ini kan apa namanya? Jadi apa izin ya Kak? Bukan. Jadi aplikasi Workmore ini bisa kita pakai nih Kak di kelas kita nih. Untuk apalagi untuk anak-anak kelas A. Dia kita tampilin aja udah senang banget nih dia nih, huruf-hurufnya kita bina-binain nih. Gitu. Ini bisa dicoba nih Kak di kelas. Kayak gitu. Nah, kalau udah selesai Kak, kita lanjut ke slide selanjutnya nih Kak, biar cepat selesai juga. Di slide selanjutnya, nah refleksi aksi nyata nih Kak. Di refleksi aksi nyata ini kita bagaimana nih Kak dari kakak-kakak nih tantangannya nih. Mari kita sama-sama refleksikan nih Kak. Atau kita berbagi tentang apa kesulitannya, terus ketika menghadapi kesulitan apa nih hal yang dilakukannya untuk lepas dari kesulitan itu. Mungkin kakak-kakak bisa memberikan pengalamannya nih Kak ketika melakukan aksi nyata. Di sini kita refleksi bersama, kita lepas bersama, berbagi bersama kesulitan-kesulitannya. Monggo Kak, silakan Kak. Siapa dulu nih Kak? Oke, boleh Kak Dandi, saya dulu deh mengawali lah. Boleh Bang. Ya mohon izin kakak-kakak semuanya nih untuk yang hasil refleksi saya nyata kemarin yang sudah saya lakukan. Kemarin saya membuat aksi nyata tentang SEM ya,
sport education model tentang istilah kompetisi ya kompetitif. Itu kemarin saya melakukan dalam permainan bola basket yang di modifikasi ya gitu. Jadi kemarin kita tuh sebelumnya mungkin sudah ini ya apa namanya sudah dibagi kelompok-kelompok sebelum pertemuan hari itu sudah dibagi kelompok. Nah pas kemarin praktik kita sudah apa namanya sudah menentukan tuh entah jadi panitianya, ketuanya, jadi ada tim medisnya juga kemarin ada medis, wasit, supporter, ada tiga tim yang bertanding. Itu ya tadi cuma kita kemarin minim, kan saya agak lupa mungkin di ini ya di nggak ada pelatihnya tuh pelatih untuk yang mengarahkan. Cuman tadi setiap tim itu ada istilahnya kapten lah yang memimpin yang mengomandoin grup itu tersebut itu. Nah, saat berjalan sih tim oke, main secara apa namanya biasa seperti pemain basket kita ini pemain basket yang dimodif itu jadi kita nggak masukin ke dalam ring tetapi di bawah ring itu kita buat mungkin area untuk mungkin apa ya kayak teman sendiri untuk gawangnya ya ringnya itu jadi ring itu dari teman kita sendiri jadi bola itu dioper ke teman sendiri dengan ada batasannya. Nah kalau misalkan bola itu ke kiper itu jadi dia mendapatkan poin seperti itu permainannya. Kalau kita mengacu kepada ring tadi kita karena yang main ini bahkan ini apa yang pemainnya bahkan yang putri yang putranya menjadi panitia pelaksana seperti itu. Ya permainan cukup terlihat ya cukup apa ya dibilang seru ya sedih menikmatinya ya cuman kemarin kita kendalanya kemarin tuh satu paling di cuaca ya karena saya mau take videonya jam 10 siang setengah 11-an lah jadi memang cuaca lagi benar-benar panasnya ya kita main juga ya karena nggak lama tuh karena cuacanya benar-benar panas gitu banyak siswi yang mungkin sudah apa namanya kecapean lelah jadi ya tadi sudah nggak konsentrasi dalam permainan yang untuk secara maksimalnya seperti itu kak. Terus apa lagi ya emang kayak juga masih agak-agak ini ya mungkin agak-agak karena baru pertama kali ya agak sedikit bingung nih seperti apa sih dalam pembelajaran mungkin kalau kita dilihat kalau di kelas meeting mungkin kita sudah biasa karena ini kalau dalam lingkup yang kecil kelas itu tadi karena mereka juga masih agak apa ya membaca situasi gimana sih caranya gitu mungkin kalau dari setiap apa ya anggota yang bertugas itu alhamdulillah sih sesuai dengan apa ya yang sudah tentukan ya medis nih ada yang mungkin jatuh langsung segera ke lapangan mengobati gitu ada yang apa namanya wasit sesuai ya sesuai tugasnya ya, mungkin itu kak untuk yang apa hasil nyata saya kemarin yang sudah saya lakukan terima kasih mohon koreksinya kalau ada masukannya kak untuk aksi nyata saya. Oke, nah kita apresiasi dulu bersama nih Kak untuk pengalaman Kak Adi. Untuk pengalaman Kak Adi itu kan tadi fase D ya atau fase E? Apa izin Kak, nggak ada suaranya Kak? Fase F kak. Oh fase F. Oh jadi Ya. udah pada aman semua ya Kak ya? Jadi lebih mudah Ya sudah pak, jadi mudah kak, lebih mudah. Kalau dari dukungan guru-guru yang lain atau entah dari kepala sekolah setelah tadi membuat kegiatan seperti itu apa tuh Kak? Ada nggak? Waduh, kalau masuk ke sih karena ini saya juga siang-siang mereka juga pada sibuk masing-masing pada ya tadi mari pas sekolah lagi tugas luar misalnya deh, lagi di acara keluar masalah. Itu. Jadi kita ya kalau dukungan sih istilahnya guru mendukung Pak gitu. Ya kayak kan tadi yang tugas pembina ini ya PMR mereka ya tadi menyiapkan alat apa nih penyiapan medisnya apa aja yang dibutuhkan seperti itu Kak. Jadi ke bidang ya kayak sarprasnya juga menyiapkan apa nih yang dibutuhkan lagi gitu ya tetaplah mensupport ini gitu. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Charles, Kak Adi. Selamat datang Kak Charles. Oke, nah itu kan dari Kak Adi tuh kita sudah simak nih kakak-kakak apa yang sudah direfleksikan oleh Kak Adi. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin berbagi selanjutnya, Aida, mungkin Kak Megi. Ini kita satu-satu ya Kak semua dapat jatah nih Kak. Mana tahu
ada kendala-kendala atau ada yang bahagia didapatkan ketika melakukan aksi nyata seperti itu. Ya, silakan Kak, siapa lagi nih Kak? Kirain mah. Kalau ngirim tuh lu ngajakin gue mau Kalau kita melihat tahapan dari, siap Kak Megi, silakan. Apa Kak? Iya. Mohon izin kakak-kakak semuanya, Kak Dandi. Pertama saya nanggapin dari aksi nyata Kak Adi. Tentunya ada apa ya? Ada muncul sifat iri sedikit sih, karena faktor keadaan mungkin di Kak Adi kalau SMA mungkin udah lumayan siap lah Kak Adi ya untuk SEM. Padahal kita kemarin ngebahas mau coba langsung ke SEM semua ya Kak Adi ya, pas pertemuan. Tapi karena kita kebetulan kebagian yang masih mungil-mungil ini agak banyak kendalanya diarahin ke SEM-nya. Jadi bagi saya cukup lumayan dari Kak Adi untuk kasih nyatanya. Dari cerita yang Kak Adi ini kan berarti udah hampir 90,9% ya Kak Adi ya. Tapi masih ada kendala sedikit-sedikit kayak misalkan cuaca. Dari saya izin Kak Dandi, kendala yang ditemukan itu kalau saya sih mulai dari ininya ya, administrasinya Kak Dandi. Maksudnya di bagian modul itu kemarin kan katanya harus dikaitkan ke asesmen otentik ya Kak Dandi ya, yang modul yang ini. Nah, jadi masih mungkin saya agak kurang fokus, tapi tetap dicoba, mau salah benar tetap saya kerjakan, sudah saya upload juga. Jadi di asesmen otentik yang biasanya yang sebelum ada asesmen otentik ini, yang sebelum asesmen otentik itu yang biasanya yang dimasukkan itu asesmen yang kayak tiga asesmen kognitif, non kognitif, dan ternyata bagi saya pribadi yang otentik ini lebih ke skill motornya ya kadang dia, cara penilaiannya itu pendapat saya ya, dan itu hasil diskusi juga dengan rekan sejawat guru olahraga juga di sekolah saya. Terus juga kendala-kendala lain yang ditemui itu ketika praktek stack videonya itu masih banyak pemahaman yang belum maksimal dari anak-anak yang mulai. Saya kan aktivitas gerak, permainan bola besar, bola basket juga. Jadi gerak dasarnya kayak passing, overhead pass, chest pass, dan bound pass. Jadi masih banyak kendala yang sering ditemui dari gerak-gerak dari anak-anak tersebut. Tapi sejauh ini sih saya berharap masih banyak dapat masukan terutama dari Fasil kita mengenai tugas tersebut. Ya apa adanya ya, mohon maaf Kak Dani. Itu aja Kak Dani. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Megi. Itu dari Kak Megi ya. Jadi maaf Kak Megi, itu yang kemarin Kak Megi buat itu apa ya? Tentang apa? Tentang aktivitas gerak ya kadang dia. Permainan gerak. Saya juga ini. Nah kita kan sama-sama ini nyimak nih Kak Megi, izin Kak. Iya. Di sini di tugas Kak Megi kan unggah nyata. Jadi yang Kak Megi unggah ini refleksi nih Kak. Makanya saya bingung nih.
yang kami unggah nih refleksinya, makanya jadi saya tanya lagi deh Kak, yang kegiatannya apa sih Kak? Ya. Oh, buat yang video sama ininya nggak masuk apa gimana kalian dia? Mohon maaf. Oh, di sini kan bisa Kak Heru Kak Megi bisa mencantumkan link YouTube-nya di dalam komentarnya, jadi bisa langsung masuk kalau memang udah upload ke YouTube. Terus modul ajar Saya di-upload kalau yang dia itu perasaan kan udah saya upload ya keadaan dia. Saya yang mana? nyantumin videonya dari apa namanya dari Google Drive, copy link Google Drive-nya. Bentar, Apa nggak masuk ya? Cuman refleksi doang berarti ya keadaan dia. nah, ini kan punya kami gini. Apa izin Kak, kelihatan nggak Kak? Oh, lagi loading nggak deh keadaan dia. Udah terlihat Kak? Kalau kayak Kak Charles nih dia beliau kan langsung menyantumkan Google Drive-nya nih Kak. Jadi kita langsung klik aja udah masuk nih, udah keluar YouTube nih Kak. Yang kami tadi kelihatan nggak Kak izin kami? Belum kelihatan. Kali, Kak. Saya di copy apa tuh? Oh baru kayak oh. Kelihatan nggak? Oh cuman itu doang ya keadaan dia? Iya. Terus gimana kan ini nyusul aja tugasnya keadaan ini saya udah upload dari semalam sih tapi semalam. Iya mungkin berarti kan salah. karena terburu-buru, mungkin salah masukin file, salah upload file. Kalau sekarang nggak bisa lagi kan dia? Masih bisa nggak? Masih bisa Kak Megi masih bisa. Oke, saya coba ya keadaan dia. Terima kasih. Nah, kita ke selanjutnya nih. Kak Charles, silakan Kak. Maaf Kak Dandi. Sebelumnya maaf teman-teman baru bergabung tadi. Ada anak saya kasus nggak bisa saya tinggalkan soalnya selaku wali kelas saya soalnya. Kak Dandi mohon maaf untuk refleksi nyata itu paling lambat bukan hari ini kan Kak? Masih ada besok kan ya? Untuk refleksi tunggu dulu sebentar. Yang tadi yang disampaikan ini Kak Megi. Iya, Kemarin malahan. Waduh, mati lawa. Tanggal 4. Waduh. Iya, Tapi masih bisa kok diupload. Alhamdulillah. Saya juga baru. Lupa ternyata Mas. Mohon izin keadaan itu saya kirim itunya bukti uploadan saya semalam itu. Iya, siap Kak. Enggak, ini kalau yang dilihatkan cuma salah filenya mungkin. Oh gitu ya. Ya, filenya karena terburu-buru dan tanggal 4 jam 12 malam. Nah, lupa dia. Kak Dandi, maaf saya udah belum Kak Dandi, udah belum masuk Kak Dandi. Tugas saya. Saya juga udah belum. Takut saya ini lagi salah juga kayak Megi. Oh, siap. Bentar ya Kak. Si ganteng itu ya. Jangan gue buka. Kak Adi. Videonya kayak takut nanti salah upload lagi. Udah Kak Adi. Udah Kak. Oh, alhamdulillah. Oke Kak, makasih Kak. Saya udah belum Kak Dandi. Perasaan sih udah tapi nggak tahu dah.
Iya, Kayaknya kayak udah Google Drive ya. mengira-mengira tapi belum. Ya, Kaida udah Kaida. Ah, Ya Kaida udah. Di sini ada udah ada alhamdulillah. foto belajarnya sama video pembelajarannya pakai baju biru ya Kaida ya. Gak kedengeran. Ya Kaida udah di sini yang video pembelajarannya modulnya tentang egrang ya kayak. Egrang Halo Kaida. Kalau linknya izin ke Dani, kalau linknya disalin di komen ya Kak ya. Bagaimana Kak Miki? Bagaimana Kak? Kalau yang buat link videonya disalinnya di komen apa di website URL? Saya semalam di website URL ini. Iya di website URL itu. Tapi nggak nyampe ya, di mana nyangkutnya nih? Oke Kak. Nah kita lanjut nih Kak. Di siapa lagi nih Kak yang mau merefleksikan berbagi bagaimana pengalaman Kakak ketika menggunakan itu. Nah, Kak kita refleksikan berbagi cerita Kakak tantangannya, kok nggak kedengeran ya, Wi? solusinya. Wi, gedein gimana sih, Wi? Udah gede, Wi. Udah. Udah gede. Di sini juga. Oh sore kedengeran nggak Kak? Tuh kakak-kakak yang lain. Udah Kak, aman nggak? Aman. Kalau saya aman. Ini nggak ada ini. Kalau ada mah Gede. Speaker. apa? Iya Kak. Nah kita lanjut nih Kak. Siapa nih Kak yang mau berbagi refleksinya nih? Udah saya dulu dah. Bagaimana tantangan Kakak nih waktu kemarin membuat Tantangan saya mah kan apa? Saya tentang egrang dari batok kelapa. Saya kan yang buat anak-anak juga. Jadi kendalanya lama di situ. Kemudian saya juga sakit seminggu. Habis anterin anak-anak lomba langsung sakit. Jadi saya mau ngambil hari Jumat jadi hari Senin. Nggak ada suaranya Kak seminggu. Tapi tetap aja namanya deadline. Ya dibisa-bisain lah. Sebelumnya sudah saya latih lah anak-anak itu 3 kali. Tapi tetap aja ketika pelaksanaan, tetap aja anak namanya kelas 3 ya Kak, fase B, ada yang lari ke sono, ada yang lari ke sini. Ya itulah Kak, kalau anak bocah kecil. Terus pas bermain egrangnya juga banyak yang belum bisa lah. Kemudian ketika pelaksanaan egrangnya juga banyak yang pecah. Itu kendala juga. Karena kan belum tentu egrangnya itu yang tebal. Ada juga yang tipis, sekali jalan udah pecah, ganti lagi. Itu sih Kak kendalanya. Tapi dalam pelaksanaannya, saya juga membagi anak tuh, ada yang menjadi wasit, ada yang memimpin doa, ada yang menjadi pelatih, kemudian ada yang menjadi manajer, kemudian ada yang menjadi tim hore juga Kak. Tim hore kan dibagi 2. Jadi ketika time out, saya buat time out, ya mereka seperti pertandingan ya tos gitu, hore, kelompok B hore gitu biar rame. Setelahnya ya begitu, tetap aja susah deh kalau anak kecil ya. Saya mau ngambil anak gede bukan bagian saya, nanti nggak enak. Ya udah Kak, kendalanya itu aja. Kayaknya kalau untuk anak kecil bisa dilatih Tapi untuk kalau itu. Tapi kurang lah. Nggak kayak anaknya Kak Adi, udah enak kan, udah ready.
Kalau anak kecil bisa, tapi ya yang sederhana, sem tapi sederhana. Sebisa mungkin menyangkut di semnya gitu. Udah Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ida. Jadi solusinya kalau yang pecah itu bagaimana tuh Kak? Udah disiapin atau memang bikin lagi Kak baru? Halo Kak Ida. Iya Kak. Nah jadi kalau yang egrangnya itu pecah, Kak, itu peserta didik bikin lagi atau memang udah ada stoknya Kak? Enggak, bikin Kak. Bikin tapi sekarang jadi berstok. Bikin Kak. Yang pakai tali itu ya Kak Ida ya? Yang pakai tali ya? Iya, ada yang tali jemuran, ada yang tali pramuka, pokoknya bermacam-macam tali dah. Ya itu ada yang tipis, Nah ini ada yang tebal, ada yang lebar, yang namanya bikin. Gitu Kak. itu kayaknya perlu juga tuh saya pakai tuh nanti itu saya terapin tuh, karena mengingat situasi dan kondisi lapangan kita yang sempit, jadi olahraga tradisional juga perlu nih kayaknya. Apa beda ya kayak dari kita yang dulu kan kita pakai bambu ya kayak kalau nggak salah pakai bambu dinaikin Ya. kan ya? Oh ya, yang tinggi ya, yang tinggi itu ya. Itu mah nggak bisa. Maaf Kak Ida. Pernah sih cobain itu. Apa Kadi? Ya ini kan nanya itu kan gerakan dari batok ya, Iya. batok kelapa. Saya agak khawatir itu pecah nggak kayak kalau nanti diinjek kayak? Ada yang pecah, ada yang kita agak takutnya kalau anak kan nggak pakai ini ya, nggak pakai sepatu ya, alas saya. Iya. Tapi sebelum pecah biasanya anak-anak udah retak Bu, saya ganti. Oh ya, kita agak takut juga khawatir ya, takutnya kan. Iya betul. Setelah kita praktek itu. Makanya kalau anaknya gendut saya pilih yang gede. Oh gitu. Berarti ini kayak juga sebelum kita mulai cek dulu ya, ngecek alat dulu ya. Iya pasti. Kita sesuaikan egrangnya juga. Ayo Kak Charles. Terus itu pembuatannya satu dibikin per kelompok atau per individu Kak Ida? Per kelompok, 2 orang 1 egrang. Di situ ada yang buat egrang, ada yang buat bakyak 3 kaki gitu loh. Itu per kelompok juga. Iya. Nah ini sangat menginspirasi sih Kak kalau menurut saya nih yang olahraga tradisional egrang ini nih. Saya juga belum pernah, ada kemungkinan saya bakal coba nih. Boleh juga tuh idenya Kak Ida, maaf Kak Ida, mau nanya lagi dong. Tadi yang bakyak tadi itu anak membawa juga, satu anak bawa satu. Kalau bakyak itu 3 anak satu. Jadi anggap aja dia satu laki satu anak. Itu dengan bahannya kayu apa dah, Kak Ida? Kayu papan dah. Saya lihat mah kayu papan. Enggak, saya juga boleh deh buat ngide di sekolah. Kalau nanti ini bisa kita. Tapi itu juga udah banyak yang putus. Ya buat tugas karena anak kali dia ya. pakunya harusnya kan paku payung yang ada itunya ya, yang lebar itu. Dia paku biasa, jadi begitu dipakai sebentar putus. Oke. Itu. Oke, kita apresiasi dulu nih Ida nih.
Uh, mungkin kakak-kakak yang lain nih Kak, yang ingin berbagi atau ingin menanyakan. Silakan nih Kak, yang lain nih Kak, giliran yang lain. Kita dapat giliran ya Kak satu-satu ya Kak. Kak Aldo udah, Kak Adi udah, Kak Megi udah. Di sini ada Kak Sarnas, Kak Arif, Kak Anggi, Kak Jo, Kak Danu, Rahman, Kak Ade, silakan Kak. Ya, siapa lagi nih Kak? Apa gilirannya nih? Saya tunjuk aja ya. Kak Danu, izin Kak Danu. Bagaimana nih Kak Danu? Halo Kak Danu. Kak Danu ada di tempat nggak nih? Kak Danu, halo. Halo Kak, halo. 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 Siap Kak Charles, boleh. Boleh deh. Halo Kak, iya Kak. Ya. Siap Kak Dandi. Ya. Bagaimana nih Kak Charles? Apa refleksinya dari Kak Charles punya pengalaman kemarin aksi nyata? Halo Kak. Halo Kak Charles. Oke, di sini sinyal Kak Charles terputus Kak. Mungkin bisa disambung yang lain dulu nih Kak. Siapa nih Kak? Kak Anggi, Kak Danu, Kak Jo, bagaimana nih Kak? Kak Arif. Kak Dandi mau izin. Iya Kak. Apakah tugas saya udah nyampe apa belum nih? Saya juga penasaran nyangkutnya di mana itu. Bentar ya kami Siap Kak Dandi. Kak Danu ada di tempat nggak ya Kak Danu ya? Kak Danu? Anggi? Kade? Mana nih kakak-kakak nih yang lain pada kemana nih? Halo Kak Dandi. Iya Kak, silakan Kak. Oke. Sebelumnya mohon gambarannya Kak Dandi tentang refleksi aksi nyata ini. Saya kira-kira mempresentasikan yang seperti apa Kak Dandi? Soalnya saya tadi terlambat mengikuti ataupun masuk ke Google Meet-nya.
Siap Kak Charles. Izin nih Kak menyampaikan ulang. Jadi kita kan tadi yang di awal kita melakukan ice breaking dulu tuh Kak. Sama tadi dan intinya ada di share tugasnya. Tapi kita langsung lanjut ke refleksi nyata. Ini tentang menceritakan nih Kak, bagaimana nih Kak Charles ketika melakukan aksi nyata kemarin, apa tantangannya, apa solusi yang dihasilkan dari tantangan, kira-kira seperti itu tuh Kak. Mungkin ada kesulitannya, mungkin udah menentukan tadinya mau SEM, tiba-tiba nggak jadi nih, lebih ganti ke yang lain, gitu. Oke, baik Kak Dandi. Boleh seperti itu Kak. Baik Kak Dandi. Saya udah nangkap. Jadi begini Kak Dandi, tentu kemarin pada saat aksi nyata ya, pembuatan video kemarin, saya mengambil materi itu di mana sebelumnya saya sudah persiapkan semua tuh untuk susunan saya dalam melakukan aksi nyata. Namun di sini yang saya temui kesulitannya tentu waktu yang sangat sempit, dan juga yang berikutnya kondisi lapangan yang tidak ideal dalam saya melakukan aksi nyata tersebut. Artinya ya saya membagi dua ya dengan kelas lain dalam melakukan aksi nyata tersebut. Terus yang berikutnya refleksi yang saya lihat saya mencoba memberikan suatu sistem pengembangan kebugaran jasmani itu dalam bentuk latihan sirkuit training Kak. Di mana dalam latihan sirkuit training tersebut saya mencoba untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaannya ya, dan juga nanti ya bagaimana nanti ya cara rotasinya dengan pemain lain ya, dan waktu dalam melakukan ya latihan aktivitas tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu saya mencoba untuk melakukan baik refleksi terhadap peserta didik ya. Sini nak, kenapa nak? Halo Kak. Halo Kak Dandi. Ya, lanjut Kak. Jadi terputus sedikit Kak. Ya, jadi Kak Dandi, intinya saya melakukan aksi nyata tersebut ya dengan materi kebugaran jasmani, dan saya memberikan suatu latihan pengembangan kebugaran jasmaninya berupa latihan sirkuit training Kak. Ya, itulah yang saya coba refleksikan ya dari aksi nyata yang saya lakukan Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Mohon masukannya Kak. Terus asesmennya dalam bentuk apa Kak? Yang asesmennya? Yang asesmen autentiknya? Untuk asesmennya saya membuat suatu tabel penilaian dalam bentuk penilaian antar teman. Jadi pada saat setiap kelompok kan saya bagi tuh, setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang, dan dari 3 orang tersebut nanti melakukan setiap gerakan dalam pos
secara bergantian. Nah, di situ asesmennya berupa tabel penilaian di mana nanti siswa ataupun peserta didik mengambil video dari rekannya yang melakukan aktivitas fisik. Nah, rekaman tersebut nanti menjadi bahan analisis buat rekan sesamanya untuk menentukan skor yang diraih. Kira-kira saya membuat asesmennya seperti itu, Kak. Mohon masukannya, Kak. Wah, boleh juga sih Kak. Kan Kak Charles itu karena di SMP juga ya kayak, jadi boleh bawa handphone ya. Itu Iya. udah keren banget sih Kak. Jadi bisa menganalisis langsung tuh Kak. Ini kan pembelajaran kooperatif jadinya ya. Iya. Yang mana yang peserta didik bisa saling mengoreksi atau menganalisa kegiatannya masing-masing melalui analisis video. Iya, Kak. Iya. Itu Iya, seperti itu, Kak. jadi itu udah, kalau saya sih belum kepikiran ke situ sih Kak Charles karena di SD ya. Jadi Kak, bisa dibuat. ya saya Iya Kak. Sorry tadi putus-putus Kak. Iya siap, aman Kak Charles, lanjut Kak. Bagaimana Kak? Jadi saya benar-benar mencoba untuk memusatkan kepada peserta didik ya setiap kegiatan yang berkaitan dengan materi PJOK. Ya jadi saya berusaha peserta didik benar-benar terjun langsung ya dalam menganalisis Halo Kak. Halo. Iya Kak. Iya halo. Iya. Jadi saya ulangi lagi Kak ya. Mohon maaf nih putus lagi tadi. Saya ulangi lagi. Saya berusaha untuk mencoba memusatkan setiap materi itu untuk peserta didik untuk terjun langsung Kak. Baik dalam memahami materi yang dia pelajari secara pengetahuan dan secara ya unjuk kerja. Ya contohnya salah satunya ya terkait dengan kebugaran jasmani ini saya mencoba untuk mereka mengambil video gerakan aktivitas latihan dari rekannya masing-masing dan mereka nanti setelah itu mencoba menganalisis, berusaha untuk bekerja sama menganalisis ya bagaimana latihan aktivitas fisik yang dilakukan rekannya ya secara keseluruhan baik atau benar dan mendapatkan skor berapa yang diraih ya. Kira-kira gitu Kak Dandi. Ya, siap Kak Charles. Terima kasih Kak. Ini sangat bermanfaat sekali nih Kak ya untuk dilakukan juga nih dari pengalaman Kak Charles melakukan kebugaran jasmani melalui sirkuit training ya Kak ya. Tapi Iya Kak, iya. Tapi di situ menggunakan ini juga nih apa sarana TK juga handphone ya. Iya Kak. Kalau di SD mungkin agak kesulitan tuh Kak handphone ya. Tapi kita nggak bisa nyerah juga ya karena kan untuk menggunakan handphone itu kan butuh kesepakatan dulu nih atau sosialisasi dulu nih pada wali murid seperti itu ya kayak kalau di SD kalau di sana. Iya Kak. Iya, coba nih Kak. Iya Kak. Iya. Terima kasih Kak Charles. Iya Kak. Mungkin yang lain nih Kak ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya nih terkait pengalaman Kak Charles, silakan Kak. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke yang lainnya, ke kakak-kakak yang lain untuk merefleksikan aksi nyatanya
Kak Danu ada tempat nggak ya? Kak Danu ya? Kak Danu izin Kak Danu. Halo Kak Danu. Anggi, Tarik. Ajo. Oke, ini pada nggak ada ya Kak ya? Udah jam segini pada nggak nongol ya Kak? Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa nih Kak, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Siap-siap Kak Dandi, maaf baru kelar Kak. Iya, ya nggak apa-apa Kak Jo. Oke, ini Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Di sini ada pertanyaan berdasarkan pengalaman kakak-kakak nih saat merancang belajar aksi nyata. Apakah kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikatornya Kak? Berkira seperti itu nih Kak. Siapa dulu nih Kak yang mau jawab nih Kak? Dia mau merefleksikan pertanyaan ini Kak. Siapa nih Kak yang ingin dulu nih Kak untuk merefleksikan pertanyaan ini Kak? Coba lah. Coba. Mohon izin Kak Dandi. Ini ganti penjelasannya nih Kak. Sedikit nih Kak, untuk lebih mudahnya nih Kak. Mas, ya silakan Kak Adi. Ya Kak Dandi nih, mohon izin nih. Kan
Kalau perihal untuk modul ya, mungkin kan kalau yang seperti biasa mungkin kita sudah paham ya, karena mungkin saya juga baru memahami tentang apa namanya yang tadi saya lakukan, yang kemarin ya saya lakukan tentang aksi nyata itu tentang SEM ya. Halo Kak Dandi, tes suaranya, tes Kak Dandi, ada nggak suara saya? Ya, halo. Ya, ya terdengar Ya, Kak. Tes. Ya, ya Kak ya, Dandi, ya kan ya tadi. saya cuma juga agak bingung perihal indikator ya tentang SEM itu ya. Karena kan kalau di sekitar dalam pembelajaran kita kan memang baru yang mungkin tadi kan kurang apa ya dibilang baru kali ini saya juga paham gitu loh. Nah indikator yang saya kemarin buat itu ini sih kemarin siswa dapat bermain dengan permainan yang sederhana kak gitu kak. Kalau saya kemarin itu, jadi siswa dapat mempraktikkan permainan bola basket yang sederhana gitu kak. Itu gimana kak? Apa perlu tambahan lagi atau bagaimana kak? Enggak, apa izin Kak Afkadi itu udah cocok tuh Kak. Karena untuk menjawabnya, untuk kan di sini kan kita fokus ke pertanyaan ke setelah tanda tanya pertama tuh Kak. Apa saja indikatornya yang Bapak Ibu maksudkan Ya. tampilkan dalam pelajaran. Nah, ya, untuk menjawab ini kan sebenarnya kita tidak terlepas dari 9 aspek tuh Kak pembelajaran yang efektif. Sebenarnya dari situ juga tuh Kak. Tadi yang pertama kan yang sudah kita ketahui sama-sama nih Kak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran tuh. Di tujuan pembelajaran tadi kan Kadi sudah menyebutkan tuh Kak. Di situ Kadi membuat tujuan pembelajaran bahwasanya peserta didik dapat melakukan apa tadi Kak? Permainan bola basket yang sederhana. Nah, permainan bola basket yang sederhana. Di situ kan aku udah dapat tuh Kak di apa namanya? Di tujuan pembelajarannya. Ya. Untuk menjawabnya dari situ aja tuh Kak kita poinnya bahwasanya 9 aspek itu kan supaya kita dapat memberikan pembelajaran yang holistik pada peserta didik. Jadi yang pengalaman belajar holistik ini kan dia dapat pengetahuannya, keterampilannya. Nah, yang tadi jawab sih udah tepat tuh Kak. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi udah ada. Yang kedua kan keterlibatan siswa aktif. Ya, aktif. Kita tadi berancang tuh kegiatan tuh di kegiatan inti tuh udah jelas tuh Kak. Di kegiatan intinya tadi contoh mungkin membuat kelompok belajar supaya kemudian menugaskan dan membuat tugas agar diri ini menghasilkan presentasi kan gitu. Itu udah Siap. Itu kakak-kakak yang lain Kak. Siap. Terima kasih Kak Dandi. Ya terima kasih Kak Adi. Bagaimana nih Kak untuk merefleksikan pertanyaan pertama nih Kak? Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang memasukkan indikator lain, contoh dari yang keselamatan nih Kak, keselamatan siswa itu ada nggak tuh Kak yang kakak masukkan? Kalau unsur keselamatan di sini ada yang senam lantai nggak Kak? Halo Kak, suara saya terdengar Kak? Halo, aman Kak Dandi. Nah, kalau kayak Kak Charles nih Kak, izin bertanya nih Kak, saya mau nanya nih Kak. Dari Kak Charles kan tadi kan apa kebugaran jasmani itu Kak? Yang kebugaran jasmani di kelenturan itu kan ada sit up ya kayak. Halo Kak Charles? Oh iya Kak Dandi, kenapa Kak Dandi? Sorry. Mau diulangi lagi Kak? Sorry Kak. Iya. Kalau dari Kak Charles nih, yang aspek keselamatan untuk kebugaran jasmani itu apa tuh Kak? Apa indikator?
untuk aspek keselamatannya dalam melakukan kebutuhan jasmani, jadi kan saya di setiap pos ada yang saya minta melakukan aktivitas latihan sit up, plank, dan back up. Nah, terkait dengan aspek keselamatan yang saya lihat supaya tidak menyebabkan sakit secara fisik, lecet secara fisik. Nah, saya coba ya untuk memberikan mereka melakukan gerakan aktivitas tersebut di atas matras untuk melakukan gerakan tersebut yang nanti efeknya lebih nyaman dalam melakukan gerakan-gerakan dengan lekukan tubuh, dengan tumpuan tubuh. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, terima kasih Kak Charles. Nah, itu tuh Kak, itu aspek keselamatan juga tuh Kak sebenarnya. Jadi kan untuk menjawab pertanyaan ini, kita jadi lebih tahu tuh Kak, indikatornya apa aja nih Kak yang Kakak masukkan. Jadi peserta didik melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan matras atau seperti itu Kak. Mungkin dari Kak Megi ada. Ketika Kak Megi menerapkan ini nih Kak, pembelajaran dari pusat pada peserta didik, indikatornya apa aja nih Kak? Fokus ke 9 itu deh Kak, 9 aspek tuh Kak. Oke, kalau nggak ada kita next aja kayak nggak apa-apa Kak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini refleksi kedua nih Kak. Mungkin kakak-kakak yang belum bersuara bisa bersuara terkait pertanyaan ini Kak untuk direfleksikan. Bagaimana nih Kak? Ya silakan Kak. Acarlah silakan Kak. Oke, baik Kak Dandi. Terima kasih Kak Dandi. Dari pertanyaan yang tertera di slide. Iya, kedengeran ya? Jadi saya bisa kesulitan yang saya rasakan pada saat saya mempresentasikan rancangan pembelajaran saya kurang puas terkait dari materi yang saya sampaikan terkait dengan waktu Kak Dandi. Ya, dengan waktu saya kurang puasnya karena apa yang saya siapkan biarpun udah saya rancangkan sebanyak ataupun selama 30 menit ternyata itu semua nggak cukup. Jadi tetap juga melebihi waktu ataupun membutuhkan waktu yang lebih dari 30 menit Kak Dandi. Nah, tentu solusi yang akan saya coba lakukan untuk mengatasi hal tersebut di kemudian hari, mungkin saya lebih terperinci dalam menyampaikan suatu ataupun mempresentasikan suatu rancangan pembelajaran tersebut. Artinya khususnya dalam memberikan gambaran materi dan juga ya mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik ya mungkin itu bisa dikurangi ya. Contohnya misalkan biasanya pertanyaan pemantik ya saya berikan 3 ataupun 4, mungkin hanya 1. Namun pertanyaan tersebut udah mencakup materi tersebut. Lalu penjelasan secara luas mungkin saya coba ya penjelasan yang terpusat kepada materi ya dan berupa kesimpulan ya untuk materi tersebut yang memberikan gambaran kepada anak ya untuk mengerti, memahami akan materi yang diberikan oleh saya.
Nah, kira-kira seperti itu Kak Dandi dari saya deh dalam waktu pada saat saya memberikan aksi nyata ya terkait dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih Kak Dandi. Terima kasih Kak Charles. Ini saya juga nggak ini ya, kayak nggak pikiran ke situ tuh Kak. Untuk meringkas pertanyaan pemantik aja tuh udah sebenarnya udah salah satu bagian dari solusi ya, kayak walaupun sebenarnya kurang di waktu melakukan tuh pasti kurang waktunya 30 menit, pasti lebih. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain ada nih Kak untuk merefleksikan pertanyaan ini. Ya silakan Kak Megi. Mohon izin Kak Dandi dan kakak-kakak semuanya. Tapi sebelumnya ini terkait aksi nyata kita kemarin, apa kegiatan KBM setiap harinya Kak Dandi? Terkait Pertanyaannya. ini aksi nyata nih Kak, terkait aksi nyata kemarin. Oh, kalau terkait aksi nyata bagi saya pribadi itu kemungkinan banyak juga mendominasi kayak permasalahan yang dihadapi sama Kak Charles ya, waktu itu luar biasa. Jadi kita dituntut semaksimal mungkin di setiap bukan hitungan menit ya kadang-kadang ya, hitungan detik itu semaksimal mungkin memaksimalkan dari gerakan, kata-kata, demonstrasi gitu. Jadi sampai bagaimana mengatasi waktu 30 menit itu semuanya tercukupi. Itu untuk bagian waktu. Terus kadang kalau saya pribadi, muntah mungkin di sekolahan lain, di sekolahan saya yang sering ditemui juga udah 2 kali take video ini keadaan itu maksudnya suasana sekolah. Jadi mungkin dengan keterbatasan sarana prasarana juga, seperti kalau take video itu kan biar suaranya jelas itu akan harus pakai mic ya keadaan dia. Jadi kita dari saya juga mungkin belum ada kesiapan sama sekali, jadi memanfaatkan yang ada aja dulu. Sering kadang bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya, meskipun tetap biasanya kan ada jalan keluarnya. Jadi saya mengajak kompromi, diskusi sama guru yang lain agar supaya di lapangan dikondisikan. Yang susah juga itu sebenarnya ketika kita harus ketika kita kayak saya tadi tidak mempunyai alat pendukung kayak mic itu, jadi suaranya kadang nggak jelas, terdengar nggak jelas. Itu yang saya dengar di teks video saya kemarin gitu. Tapi solusi biasanya yang sering itu ya mulai dari kesiapan kita lah mungkin kadang dia. Kalau misalkan ini sebagai pengalaman, suatu saat pasti harus ada perubahan, yaitu mungkin harus lebih siap lagi mulai dari alat penunjang semacam dan sebagainya. Itu aja Kak Dandi. Terima kasih. Terima kasih Kak Megi. Ini dewasa sekali Kak Megi ya hari ini. Habis minum kopi soalnya Kak Dandi. Nah izin Kak, kita lanjut ke slide selanjutnya Kak. Ini Kak, apa saja hal positif? Ini sebelumnya kita mending panggil yang lain dulu nih Kak, karena kalau yang jawab ini aja nih. Kak Danu, Kak Jo, Kak Arif, Kak Anggi, Saida, Kak Ade. Kan apa tadi waktunya Soma kan nggak mungkin tuh Kak, masih pada main calling, nggak mungkin masih pada kegiatan di lapangan ya Kak. Jadi kita harusnya sama-sama jujur lah Kak, kayak gitu. Harus jujur kayak Kak Charles jujur banget ini. Kak Charles. Cep.
Mas Ares. Halo kami. Ini Kak Arif ada di tempat kan nih Kak Arif? Anggi, Kak Jo, Kak Dana. Siap, hadir Kak Dandi. Ya bagaimana nih Kak? Ini Kak Anggi nih. Gimana Kak Dandi? Ya yang di layar nih Kak, ada pertanyaan tentang refleksi. Bagaimana nih menurut Kak Anggi? Apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat itu kemarin saya udah ambil videonya Kak Dandi untuk hal itu ya. Malah sih ngeduluin buat apa namanya PKG ini nih dibanding PPG baru ngambil sekarang nih. Malah kayak gitu. Kalau secara natural nggak beda jauh sih sama yang di video ya. Bedanya kalau di videoin anak-anak emang dasarnya emang udah tertib anak-anak, tapi malah lebih yang perempuan justru ya lebih fokusnya ke kamera kayak gitu. Dan kalau saya lihat cenderung hasil apa namanya pengambilan video kemarin itu untuknya khusus yang aksi nyata itu anak-anak ya seneng bahagia karena ada game-game kecil meski harus saya banyakin lagi tuh game-game kecil karena untuk apa ya meningkatkan semangat mereka dan kekompakan mereka lagi kayak gitu karena pada dasarnya apa ya biar anak-anak ya berani bergerak lebih apa ya leluasa lagi dan lebih semangat lagi aja. Terus ada juga beberapa kesulitan Kak Dandi perihal waktu apa ya untuk waktu problemnya saya bikin sesuai jam saya karena saya di SMP ada 3 JP saya bikin 3 JP itu kayak gitu meski saya minta tolong ke anak itu yang videoin pokoknya pas bagian di lapang minta tolong nanti videoin boleh di zoom boleh di sana sini boleh kalau enggak ini ya kalian boleh pakai stand kamera aja udah stopin di sana si kameranya kayak gitu. Jadi untuk waktu mungkin Kak Dandi nggak tahu nih kelebihan apa emang kekurangan. Tapi kalau kekurangan sih kayaknya enggak deh. Ya minim-minimnya kalau di video ada sih kayaknya 2 JP sih. Berarti 80 menitan ya kurang lebih ya. Kalau di videoin tuh. Kayak gitu. Terus untuk kendala lainnya apa ya? Paling di modul kali ya. Karena saya ngambil materi atau untuk modul khususnya untuk aksi nyata ini saya ngambil di pola apa? Aktivitas gerak ya. Atau apa tuh? Ada 3 soalnya ya. Nah, saya ngambilnya aktivitas gerak permainan basket tapi ke teknik dasarnya kayak gitu saya bikin kelompok-kelompok kecil kayak gitu ya harapan saya sih udah sesuai sama modul yang saya bikin atau susun udah kita lakukan juga kayak gitu tapi saya itu belum bisa ngebedain modul kurikulum merdeka yang biasa kita lakuin ya atau kita gunain sama yang khusus buat aksi nyata ini
Takutnya ada perbedaan, perbedaannya apa? Nah, itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas pernah nyimak minggu kemarin, terus minggu kemarin juga teman-teman ngumpul harus pakai asesmen apa ya kemarin itu. Pokoknya asesmen otentik itulah ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu jujur di modul ajar belum kita tambahin kayak gitu. Tapi untuk pelaksanaan pengambilan aksi nyata udah tinggal kita upload. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih, uploadnya udah diedit apa murni semurni-murninya waktu tugas awal kayak gitu Kak Dandi. Terima kasih Kak Dandi. Terima kasih Kak Anggi ya. Ini buat saya juga nih Kak untuk jadi dalam aksi nyata ini sebenarnya untuk menggunakan modul ajar itu sama kan, nggak jauh beda. Kita hanya merubah TP-nya memakai default desain TP-nya, terus menggunakan asesmen otentik, kira-kira seperti itu tuh Kak. Jadi tujuan pembelajarannya balik lagi tuh Kak, menggunakan backward design atau UBD, apa design by design, nah sama menggunakan asesmen otentik. Kira-kira seperti itu aja sih Kak. Yang Kak Anggi bilang tadi, Kak Anggi menggunakan model pendidikan gerak seperti itu tuh Kak di kegiatannya. Nah, terima kasih Kak Anggi. Mungkin kakak-kakak yang lain Kak ada yang bersuara terkait pertanyaan refleksi ini Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slide selanjutnya aja Kak ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, ini Kak, kita bahas tentang kesulitan dan kekurangan nih Kak. Siapa nih Kak yang ingin bersuara nih Kak? Yang belum bersuara aja deh. Siapa Kak? Kak Rahman, ada Kak Rahman ya? Kak Rahman, izin Kak Rahman. Halo ya Kak Dandi. Halo Iya, Kak. bagaimana Kak Rahman? Aman ya? Ya Kak. Maaf Kak Dandi baru bisa masuk Kak Dandi. Refleksi nih Kak. Menurut Kak Rahman bagaimana nih Kak? Gimana Kak Dandi? Suaranya kurang jelas. Di layar kan ada pertanyaan tuh Kak. Ini kan tentang Ya. Nah, menurut Kak Rahman, siapa kita tanggapan Kak Rahman tentang kesulitan dan kekurangan? Halo Kak? Kak Rahman? Oh jadi Kak Dandi, halo Kak. Iya Kak. Halo Kak. Iya Kak. Kak Dandi, Iya, halo. Kak. Suara saya halo. kedengeran nggak Kak? Iya ada Kak, suaranya ada Kak. Iya. Halo Kak Dandi. Jelas Kak Rahman, jelas suaranya jelas banget Kak Rahman. Iya, jelas Kak Rahman. Nah Bang, Mau ngomong muter-muter terus. kok kersek-kersek ya? Ya, halo. Iya Kak. Slow Kang Gi, slow. Kan keluar kan. Kang Gi slow. Ya, cari. Ini Halo, aja halo. Kak Dandi, izin Kak Dandi. Saya aja Kak Dandi. Iya Kak. Nah, saya Ayo Kak Rahman silakan. Kak Anggi izin Kak, mau dengar Kak Rahman dulu Kak.
Saya dulu ya. Kak Dandi izin yang tadi saya udah sampein kan ada yang mau saya tanyain tuh kayak waktu yang diperlukan untuk aksi nyata nanti linknya kita apa namanya ditugas ya kita masukin itu berapa menit Kak Dandi boleh diedit apa enggak kayak gitu. Terima kasih Kak Dandi. Ya, terima kasih Kak. Untuk itu pasti kesulitan di waktu nih Kak semua nih Kak. Tadi Kak Charles sudah memberikan solusinya tuh Kak. Jadi untuk memperingkas nih Kak, memperingkas kegiatannya atau memperingkas kayak ada pertanyaan bermantik yang tadinya 4 digunakan hanya 1 aja. Durasi aksi nyata ini kan hanya 30 menit nih Kak kalau bisa. Makanya kita pintar-pintar kita untuk memperingkas kegiatannya Kak. Seperti itu Kak. Tidak ada yang diedit, murni sesuai proses dari modul ajarnya, isi dari modul ajar seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Dandi. Berarti nggak diedit ya? Nggak diedit Kak. Iya. Tapi saya udah bikin 3 JP itu gimana itu? Apa saya Nggak tag apa-apa, ulang Kak. lagi? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Yang penting nggak diedit lah ya. Iya, untuk nambah Ya udah. kegiatan kami ya. Nggak apa-apa. Oke. Makasih Kak Dandi. Nanti kalau ada waktu saya tag juga sih kalau ini. Iya, siap. Iya. Terima kasih. Nah, di Kak Rahman nih Kak, tadi Kak Rahman belum jadi nih, belum sempat nih, udah pengen ngomong tadi. Halo, selamat siang Kak Dandi. Siang Kak Rahman. Oh, berarti ini yang kesulitan apa aja yang kita temuin pada saat pembuatan rancangan pembelajaran Kak ya? Iya Pak. Mungkin saya izin bertanya Kak. Untuk pembuatan rancangan pembelajaran ini apa aja yang harus disiapkan? Mungkin kayak kita kan buat video ya, apa hanya video aja atau buat modul juga? Sorry Kak, tadi kurang jelas Kak. Kalau video tadi udah dengar sih 3 JP ya, 3 JP terus kita untuk kelasnya di mix kelas berapa atau kelas tinggi aja gitu Kak Dandi. Mungkin Kak Dandi arahnya Kak Dandi. Ya, ini izin Kak menyampaikan Kak Rahman biar nggak keliru. Ya, yang 3 JP tadi itu kegiatannya Kak Anggi Kak Rahman. Oh iya Kak. Ya, Kak. Untuk pembuatan videonya boleh 30 menit Kak. Terus 30 menit. Modul ajar kayak biasa aja Kak, kayak biasa aja. Tapi kan ada bedanya nih Kak. Diferensiasinya juga ada, tujuan pembelajarannya juga beda, asesmen autentiknya juga ada. Ketika membuat aksi nyata seperti itu Kak Rahman. Oke Kak Dandi. Jadi ketika itu semua udah jadi, kita jadiin satu file ya kayak atau gimana Kak Dandi? Diupload di LMS. Iya, diupload Kak. Di LMS ada URL-nya untuk upload video. Berarti satu file dijadiin satu file isinya tentang yang tadi Kak Dandi bilang, ada video, ada modul. Setelah itu linknya ditaruh di LMS gitu ya kayak? Iya, boleh kayak gitu juga. Oh iya, baik Kak Dandi, siap Kak Dandi. Ya. Berarti tinggal aksi nyata aja Kak Dandi ya, tugasnya ya. Iya Kak Rahman, tinggal aksi nyata aja nih Kak Rahman. Ya Kak Dandi, paling kalau saya kurang jelas nanti saya diskusi sama Kak Megi, Kak Charles gitu Kak Dandi. Izin Kak Dandi. Oh iya, boleh tuh Kak. Boleh, bagaimana tuh respon Kak Megi sama Kak Charles? Siap. Mohon izin Kak Megi, boleh Kak Megi arahannya? Siap Kak Rahman. Tapi kalau bisa di kolam renang aja Kak Rahman ya. Kalau bisa tatap muka lagi kayak kemarin, boleh Kak Dandi dijadwalkan.
Iya biar boleh Kak, boleh mungkin Kak. Saya ngerjainnya kemarin bareng. ya, Semangat. Baik Kak Dandi, terima kasih Kak Dandi. terima kasih Kak Rahman nih udah kita apresiasi dulu nih udah hadir nih Kak Rahman nih di permukaan nih. Nah kita lanjut ke sesi selanjutnya Kak ya. Ini penutup Kak. Kita hanya sedikit aja nih Kak. Tadi kita udah sama-sama membagikan refleksinya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir. Mohon maaf nih Kak kalau saya ada salah. Manggil kakak-kakak belum datang, tapi tujuan saya sama Kak. Kita mau berkembang bersama, saling dukung bersama. Di sini tempatnya. Karena kita kan nggak ada yang dari matematika nggak ada ya Kak ya. Kita semua sama dari kejauhan Kak, satu penanggungan. Nggak ada yang dibedakan. Kalau saya punya prinsip, mungkin ada yang lebih pintar, tapi kalau saya masih butuh mendengarkan pengalaman kakak-kakak juga untuk saya seperti itu. Terima kasih untuk kakak-kakak. Selanjutnya saya persilakan kepada siapa nih ketua kelas nih Kak untuk mengakhiri kegiatan dan melanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu kita melaksanakan. Ya silakan Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Dandi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Maaf ya, saya tidak mengikuti sepenuhnya karena ada hal lain yang harus dikerjakan dulu. Maaf ya Kak Dandi. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar apa yang kita terima pembelajaran pada hari ini dapat menambah ilmu kita dan kita tularkan kepada peserta didik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan ke Kak Dandi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jo sudah mengakhiri kegiatan Kak. Izin Kak, saya matikan dulu nih kayak rekamannya.